Selamat malam, Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini masih terus diminati dan menjadi buruan utama bagi pelaku pasar dan para pembaca setia idxchannel.com. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten selalu menjadi primadona karena dapat menjadi rujukan bagi pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang masih terus terjadi di bursa saham domestik, sehingga sejumlah saham potensial dan selama ini menjadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya pasokan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idx.com. Investor, berikut top 5 IDX Channel. Berita pertama, emiten KKO atau KOKO right issue jilid 3 terbitkan 10,67 miliar saham baru. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar terbaru datang dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau KOKO yang tengah menyusun rencana untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD alias right issue jilid 3. Dalam rencana yang disusun, manajemen perusahaan tengah menyiapkan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.678.365.882 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham. Nantinya seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini bakal digunakan untuk akuisisi, serta belanja modal perseroan, serta entitas anak. Seiring dengan pelaksanaan right issue tersebut, perseroan juga bersiap untuk menerbitkan waran yang bakal menyertai saham hasil pelaksanaan PMH METD jilid 3 tersebut. Sedianya rencana penerbitan right issue ini bakal dimintakan restu dari pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada 17 April 2026 mendatang. Sebelumnya, KOKO juga telah melaksanakan penerbitan right issue jilid 2 dengan nilai sekitar Rp267 miliar dengan jumlah saham baru yang diterbitkan saat itu sebanyak Rp2.669.591.943 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 per saham. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Alamtri ADRO siap buyback saham lagi, siapkan dana hingga Rp4 triliun. Sementara itu, kabar lain juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO yang merencanakan pembelian kembali atau buyback saham dengan telah menyiapkan dana segar sebesar Rp4 triliun yang seluruhnya diambilkan dari dana kas internal. Langkah buyback dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek bisnis perusahaan di masa mendatang. Rencananya proses buyback bakal dilakukan secara bertahap dengan batas periode pelaksanaan hingga 12 bulan ke depan. Guna merealisasikan rencana tersebut, manajemen ADRO telah menyiapkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada 17 April 2026 mendatang. Berikutnya berita ketiga. GoTo rugi Rp1,2 triliun di 2026. Akumulasi kerugian tembus Rp215 triliun. Kali ini kabar baru datang juga dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo yang berusaha merilis laporan kinerja keuangannya untuk tahun buku 2025 lalu. Sebenarnya tertulis dalam laporan tersebut, pihak GoTo berhasil mencatat perbaikan kinerja keuangan dengan memangkas rugi bersih dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun. Jauh lebih melandai dibanding posisi rugi bersih perusahaan pada 2024 lalu yang nilainya minus mencapai Rp5,2 triliun. Di lain pihak, nilai pendapatan bersih GoTo juga melejit hingga Rp18,3 triliun atau tumbuh sebesar 15%
dari perolehan pendapatan tahun sebelumnya. Capaian pendapatan tersebut didapat dari segmen jasa pengiriman yang naik 8,3% menjadi 5,8 triliun rupiah. Sedangkan segmen imbal jasa justru turun 2% menjadi 5,7 triliun rupiah. Kita lanjut ke berita keempat. Petrindo atau Cuan serap lebih dari 10 juta saham selama buyback. Masih membahas terkait aksi buyback, kabar kali ini juga datang dari PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan yang mengumumkan penghentian program buyback dari rencana awal seiring dengan proses 1 bulan yang telah dijalani. Perseroan telah berhasil menyerap lebih dari 10 juta saham dari pasar. Menurut Sekretaris Perusahaan Petrindo, Robertus Melando Siahaya, perseroan secara resmi telah mengakhiri rangkaian proses buyback yang sedianya masih akan berjalan sampai 3 Mei 2026 mendatang. Dan kemudian dipercepat menjadi hanya sampai 11 Maret 2026 atau 2 bulan lebih cepat dari rencana awal. Selain karena target jumlah saham yang dibeli telah tercapai, Robertus menyebut bahwa kebijakan percepatan diambil dengan juga mempertimbangkan kondisi pasar modal nasional serta posisi harga saham perseroan yang dinilai telah relatif stabil. Terakhir, berita kelima. 10 saham top gainer perdagangan Rabu 12 Maret 2026, intip emiten dan persentasenya. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menyajikan kabar dan penjelasan terkait 10 saham yang masuk dalam deretan top gainer pada perdagangan Rabu 11 Januari 2006 lalu. Tepatnya saat indeks justru melemah dengan pelemahan mencapai 0,69% menuju level 7.398 dan dengan nilai transaksi mencapai 15,69 triliun rupiah. Dalam perdagangan hari itu, porsi penguatan tertinggi berhasil dibukukan oleh PT Pakuan Tbk atau UANG yang menguat sebesar 24,93%. Yang kemudian di posisi kedua diisi oleh PT MDTV Media Technologies Tbk atau NET TV yang mampu melonjak hingga 24,72%. Kemudian disusul oleh PT Alakasa Industrindo Tbk atau ALKA dengan kenaikan harga sebesar 24,11%. Kemudian pada peringkat keempat ada PT Dana Supra Era Pasifik Tbk atau DEVI yang menguat sebesar 23,6%. Berada di atas PT Asia Sejahtera Mina Tbk atau AGAR yang porsi penguatannya sebesar 22,43%. Demikian Top 5 Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.